Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semua tentunya saya berharap dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kita kali ini akan membahas tentang jinayah, yang mana dalam Islam itu segala bentuk perbuatan yang tidak menyenangkan, segala perbuatan kejahatan itu diatur dalam hukum-hukum Islam. Untuk fikih jinayah ini tentunya tujuannya agar kalian bisa menjelaskan pengertian, dasar hukum, dan klasifikasi jinayat dalam sistem hukum Islam. Yang kedua, kalian akan bisa membedakan jenis-jenis pembunuhan dan penganiayaan beserta konsekuensi hukumnya. Sedangkan untuk filosofinya, kalian bisa mendalami hikmah pensyariatan hukum pidana Islam dalam rangka maqasidus syariah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 32, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Makna dari itu, ayat ini menegaskan kesucian dan nilai luar biasa dari setiap nyawa manusia. Islam menempatkan perlindungan jiwa sebagai prioritas tertinggi dalam sistem hukumnya. Sekarang kita bahas tentang pengertian jinayah. Secara etimologi, kata jinayah berasal dari kata jana yang berarti memetik. Dalam perkembangannya, makna ini bergeser menjadi konotasi negatif seperti melakukan dosa atau kesalahan. Seperti kata pepatah, siapa menanam pohon, dia juga yang akan memetik buahnya. Sedangkan definisi menurut Abdul Qadir Al-Audah, suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Sedangkan definisi menurut Sayyid Sabiq, setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal dan kehormatan, atau harta benda. Dalam video ini, pembahasan ini hanya dibatasi pada dua aspek utama, yaitu pembunuhan dan melukai anggota tubuh, yang mana hal itu bisa menyebabkan hilangnya fungsi dan manfaatnya. Sering kita kenal ada kata jarimah dan ada kata jinayah. Perbedaan di antara jarimah dan jinayah itu yang pertama, kalau jarimah itu berasal dari kata jaromah, yang artinya memotong atau berbuat salah. Sedangkan jinayah, penggunaan lebih spesifik dalam fikih. Seperti yang kita ketahui tadi, jinayah berasal dari kata jana. Yang kedua, perbedaan makna lebih umum dan komprehensif. Sedangkan pada jinayat ini, fokus pembahasannya terdapat pada kejahatan terhadap tubuh manusia. Yang ketiga, jarimah mencakup semua jenis tindakan pidana dalam hukum Islam, sedangkan kalau jinayat meliputi penyerangan terhadap jiwa dan anggota badan. Jadi di sini perbedaannya sangat mencolok. Kalau semua jenis tindak pidana itu disebut jarimah, tapi kalau hanya penyerangan terhadap jiwa dan anggota badan itu disebut dengan jinayah. Perbedaan berikutnya terletak pada istilah yang lebih luas cakupannya. Kalau jinayat itu seperti pembunuhan dan penganiayaan. Jadi lebih terfokus lagi pada pembahasan kali ini, yaitu tentang pembunuhan dan penganiayaan. Dasar hukum jinayat. Surah An-Nisa ayat 93 sudah dijelaskan. Ini dasar hukumnya. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Nah, berdasarkan inilah kenapa jinayat itu sangat dilarang. Jadi, hukuman-hukuman yang akan diterima oleh pelaku jinayat itu sangatlah berat. Sedangkan menurut hadis Nabi Muhammad SAW, membunuh seorang muslim hukumnya tidak halal kecuali dengan salah satu dari tiga. Yang pertama kafir setelah iman.
dalam artian ini keluar dari Islam. Yang kedua, berzina setelah menikah. Dan yang ketiga, atau membunuh seseorang tanpa hak. Nah, fokusnya itu terletak pada membunuh seseorang tanpa hak. Kesimpulan dari para ulama, Imam Rafi'i, Imam Nawawi, dan Imam Baghawi menegaskan bahwa pembunuhan termasuk dosa besar yang mendapat ancaman hukuman berat di dunia dan akhirat. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ada 5 prinsip universal. Filosofi utama hukum Islam ini ialah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Tujuan ini biasanya sudah dirumuskan dalam konsep maqasidus syariah yang meliputi 5 prinsip dasar. 5 prinsip inilah yang mendasari hukum Islam itu diadakan. Yang pertama yaitu tentang hifdzuddin, perlindungan terhadap agama. Yang kedua tentang hifdzun nafs, perlindungan jiwa. Yang ketiga adalah hifdzul mal, perlindungan harta. Hifdzul akal, perlindungan akal. Dan yang terakhir adalah hifdzun nas, perlindungan keturunan. Hukum jinayat di sini fungsinya adalah untuk membentengi utama, melindungi hifdzun nafs, yaitu perlindungan terhadap jiwa. Jadi perlindungan jiwa manusia itu sudah diatur, sudah dilarang, sudah dijadikan hukum oleh Islam. Sehingga orang tidak sembarangan untuk melakukan jinayat. Klasifikasi tindak pidana Islam. Yang pertama, jarimah hudud. Kejahatan dengan hukuman pasti yang ditetapkan nas. Melanggar hak Allah untuk kepentingan publik tidak dapat dimaafkan. Contoh zina, mencuri, merampok, murtad. Yang kedua adalah jarimah qisas diyat. Kejahatan terhadap jiwa dan badan melanggar hak manusia atau individu. Sangat fleksibel, korban dapat memilih qisas diyat atau maafkan. Fokus utama yang akan dibahas dalam video ini. Yang terakhir adalah jarimah ta'dzir, yaitu kejahatan yang ada di luar hudud dan qisas. Hukuman ini ditentukan oleh hakim sesuai dengan kemaslahatan. Hukumannya sangat beragam. Ada yang bentuknya teguran, ada yang bentuknya denda, ada yang bentuknya cambuk, dan hingga orang itu dipenjara. Jadi pokok pembahasan kita kali ini itu terdapat pada jarimah qisas diyat. Sedangkan jarimah hudud itu dibahas pada bab berikutnya. Klasifikasi pembunuhan. Pembunuhan itu ada 3 macam. Jadi ini sudah kesepakatan para ulama membagi pembunuhan itu menjadi 3 macam berdasarkan tingkat kesengajaan dan alat yang digunakan. Pembedaan ini sangat penting karena nanti akan berimplikasi pada apa hukuman yang harus diterima oleh pelaku tersebut. Yang pertama, al-qatlul amdi, pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja ini harus terpenuhi 2 unsur. Yang pertama harus ada niatan dari pembunuh untuk membunuh. Dan yang kedua, pembunuh ini menggunakan alat yang lazimnya itu mematikan. Seperti contohnya senjata tajam, senjata api, benda tumpul atau berat. Nah, hukuman untuk pembunuh qatlul amdi ini adalah qisas. Yang kedua adalah qatlul syibhul amdi, yaitu serupa sengaja. Pelaku sengaja melakukan agresi tetapi tidak berniat membunuh, menggunakan alat yang lazimnya tidak mematikan. Bisa dikatakan dengan tangan kosong atau dengan tongkat yang kecil. Namun, hal itu bisa menyebabkan berujung kematian pada si korban. Nah, hukuman bagi pelaku syibhul amdi ini adalah diyat mughalladhah. Yang ketiga, yang terakhir adalah qatlul khata', yaitu tersalah atau tidak sengaja. Nah, di sini tidak ada niat jahat sama sekali, baik terhadap perbuatan maupun hasilnya. Contoh, terpeleset, kesenggol, atau salah sasaran saat berburu. Nah, hukuman bagi pelaku qatlul khata' ini adalah diyat mukhaffafah dan membayar kafarat. Nah, inilah perbedaan dari ketiga kategori pembunuhan
menurut para ulama. Jadi sekali lagi ada qatlul amdi, ada qatlul syibhul amdi, dan ada qatl khata'. Kita lanjut. Menurut para ulama, kriteria alat pembunuh itu masih diperdebatkan. Tapi ada 3 jumhur ulama, yaitu Syafi'i, Hambali, dan Maliki, menyebutkan bahwa alat harus sesuai secara objektif, dapat mematikan. Jika menggunakan alat yang lazimnya tidak bisa mematikan meskipun ada niatan membunuh, maka termasuk syibhul amdi. Nah, di sini yang ditekankan itu adalah pada objektivitas alat. Ada pertimbangan kebiasaan umum. Jadi kalau memukul pakai kayu itu bisa meninggal, maka kalau pertimbangan kebiasaan umum itu bisa meninggal, maka itu masuk kepada qatlul amdi. Yang ketiga, lebih ketat dalam kriteria qisas. Nah, inilah yang mendasari jumhur ulama, termasuk dalamnya adalah Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, ini lebih menekankan pada niat pelaku. Jika niat membunuh kuat dan alat berpotensi mematikan, maka termasuk pembunuhan sengaja. Baik itu terlepas dari jenis alat yang digunakan. Nah, di sini harus fokus pada niat pelaku, pertimbangan potensi alat, dan lebih fleksibel dalam penilaian. Inilah perbedaan di antara 4 mazhab terhadap kriteria alat pembunuhnya. Lanjut. Ada klasifikasi penganiayaan. Tadi sudah pembunuhan, sekarang kita ke penganiayaan. Penganiayaan ini adalah setiap serangan terhadap tubuh yang tidak sampai menghilangkan nyawa. Jadi misalkan hanya memukul, tapi tidak menghilangkan nyawa. Para fuqaha mengklasifikasinya berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Yang pertama, qat'ul atraf. Penganiayaan yang menyebabkan hilangnya anggota badan seperti memotong tangan, kaki, atau telinga. Nah, ini disebut dengan qat'ul atraf. Yang kedua, izalatul manafi. Izalatul manafi itu adalah penganiayaan yang menyebabkan hilangnya fungsi anggota badan seperti melukai mata hingga buta atau telinga hingga tuli, meskipun organ fisiknya masih utuh. Jadi ini hanya melukai yang bisa menyebabkan anggota badan yang dilukai itu sudah tidak berfungsi lagi. Yang ketiga, asyajjah. Kalau asyajjah ini adalah luka-luka yang terjadi secara spesifik di bagian kepala dan wajah dengan berbagai tingkatan kedalaman. Nah, ini melukai di bagian kepala, itu disebut dengan asyajjah. Yang keempat, al-jarah. Al-jarah ini luka-luka yang terjadi di bagian tubuh selain kepala dan wajah. Nah, inilah klasifikasi penganiayaan dari sudut pandang para fuqaha. Sekarang kita lanjutkan kepada qisas. Quran surah Al-Baqarah ayat 179, "Walakum fil qisasi hayah." Dan dalam qisas itu ada kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal. Definisi dan filosofi qisas. Secara etimologi, qisas berarti mengikuti jejak atau menelusuri, menyiratkan bahwa hukuman harus setara dengan perbuatan pelaku. Secara terminologi, qisas adalah sanksi pembalasan yang setimpal munasalah dengan kegiatan yang dilakukan, baik pembunuhan yang dibalas hukuman mati maupun pelukaan yang dibalas pelukaan serupa. Hal ini filosofi qisas yang sudah disebutkan. Yang pertama, untuk menjamin kehidupan manusia. Ancaman qisas ini berfungsi sebagai pencegah yang sangat kuat. Calon pelaku kalau sudah tahu bahwa hukuman bagi pelaku pembunuhan maupun penganiayaan itu berat,
akan berpikir ribuan kali sebelum menghilangkan nyawa, karena nyawanya sendiri akan menjadi taruhan. Yang kedua adalah keadilan mutlak, memberikan rasa keadilan hakiki bagi keluarga korban. Mereka melihat pelaku menerima balasan setimpal dengan penderitaan yang ditimpakan kepada orang yang mereka cintai. Yang ketiga adalah mencegah anarki, memutus rantai balas dendam tanpa aturan, dengan melembagakan pembalasan dalam koridor hukum yang adil dan dieksekusi negara. Kisos mencegah perang antar suku yang tak berkesudahan. Jadi kalau hanya mati dibalas dengan mati oleh keluarga korban, maka itu masih ada 12 dendam yang berkepanjangan. Jenis kisos. Yang pertama adalah kisosun nafs, kisos jiwa. Nah, kisosun nafs ini diterapkan sebagai hukuman mati bagi pelaku pembunuhan sengaja, qatlul amdi. Eksekusi ini hanya boleh dilakukan oleh pemerintah atau lembaga peradilan yang sah setelah terpenuhi semua syarat. Jadi semua kejadian pembunuhan sengaja atau qatlul amdi ini akan dikenai kisosun nafs atau kisos jiwa. Yang kedua adalah kisos madunan nafs. Diterapkan untuk kasus penganiayaan sengaja, di mana anggota badan pelaku dilukai atau dihilangkan fungsinya. Nah, ini dibalas dengan setimpal yang ia lakukan terhadap korbannya. Namun selain daripada itu, ada syarat-syarat ketat pelaksanaan kisos. Ini harus terpenuhi secara kumulatif. Jika satu saja tidak terpenuhi, maka kisos tidak dapat dilaksanakan dan nanti akan beralih kepada hukuman lain. Biasanya hukuman ini berupa diat. Syarat yang pertama, pelaku itu harus mukallaf. Pelaku harus sudah balik dan berakal sehat. Anak-anak dan orang gila tidak dapat dikenai kisos. Mungkin nanti hanya akan dapat dikenai diat. Yang kedua, bukan orang tua korban. Ayah, ibu, kakek, nenek itu tidak akan dikisos ketika membunuh anak atau cucunya, namun tetap wajib membayar diat. Yang ketiga, korban ma'sum ad-dam. Korban adalah orang yang nyawanya dilindungi hukum Islam, muslim atau non-muslim zimmi. Yang keempat, tuntutan ahli waris. Kisos ini hanya bisa dilaksanakan jika ada tuntutan dari seluruh ahli waris korban. Jika salah satu memaafkan, kisos akan menjadi gugur. Misalkan korban di sini ada punya saudara sebanyak 5. Semuanya menghendaki kisos, maka kisos bisa dilaksanakan. Akan tapi, jika satu saja tidak menghendaki kisos, maka kisos akan menjadi gugur. Yang kelima, harus eksekusi oleh pemerintah. Pelaksanaan dalam kisos ini adalah wewenang mutlak dari pemerintah. Individu atau keluarga dilarang keras melakukan eksekusi sendiri. Karena hal itu akan menyebabkan yang namanya dendam berantai. Ada mekanisme untuk menggugurkan kisos. Sistem kisos ini dirancang untuk mendorong keadilan restoratif, bukan sekadar retributif, dengan memberikan hak penuh kepada keluarga korban. Sistem ini fokus pada pemulihan hubungan sosial. Mekanisme yang pertama yang digunakan oleh keluarga korban adalah ahli waris memaafkan dari kisos dengan syarat pelaku membayar diat. Ini adalah bentuk keadilan yang seimbang. Yang kedua, pemaafan mutlak. Ahli waris memaafkan sepenuhnya tanpa menuntut diat. Ini dianggap sebagai tingkat kedermawanan tertinggi dan sangat dianjurkan. Yang ketiga, dengan perdamaian atau suluh. Kesepakatan damai dengan kompensasi tertentu. Jumlahnya bisa lebih, kurang, atau sama dengan diat standar sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak. Nah, inilah mekanisme yang bisa menggugurkan kisos. Tapi pihak keluarga korban harus benar-benar yakin terhadap keinginannya sendiri, bukan karena ada paksaan dan bukan karena ada tekanan dari pihak lain. Sekarang kita beralih ke diat. Diat ini jalan perdamaian dan ganti kerugian. Diat merupakan komponen krusial yang menunjukkan sisi humanis dan pragmatis hukum Islam. Ini bukan sekedar transaksi,
melainkan ritual sosial untuk memulihkan luka dan menyambung kembali tali silaturahmi. Adapun pengertian dari diyat adalah sejumlah harta yang wajib dibayarkan pelaku kepada korban sebagai kompensasi atas tindak pidana yang menghilangkan nyawa atau mencederai anggota badan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai hukuman pokok untuk pembunuhan syibhu amd dan khoto, serta sebagai hukuman alternatif untuk pembunuhan amd yang dimaafkan. Kita lanjut ke dasar hukumnya. Dasar hukum diyat itu terdapat pada surah An-Nisa ayat 92 dan surah Al-Baqarah ayat 178. Dalam surah An-Nisa ayat 92 dikatakan bahwa dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya. Al-Quran sendiri sudah memberikan dasar hukumnya terhadap diyat, sehingga tidak mudah bagi pelaku pembunuhan untuk melakukan pembunuhan karena sudah ditentukan dengan diyat ini. Jenis diyat untuk jiwa. Kadar diyat untuk satu nyawa pada dasarnya adalah 100 ekor unta. Jadi kadar diyatnya itu pada dasarnya, awalnya dasarnya itu adalah 100 ekor unta. Penetapan ini merupakan revolusi hukum yang menegaskan kesetaraan fundamental nilai nyawa manusia terlepas dari status sosial mereka. Yang pertama disebut dengan diyat mughalladhah atau diyat berat. Diyat mughalladhah ini hanya dikhususkan untuk pembunuhan sengaja yang dimaafkan dan pembunuhan serupa sengaja. Jadi tadi qatlul amd sama syibhul amd. Nah, komposisinya adalah 30 hikoh, 30 jada'ah, dan 40 khilfah. Dan ini harus dibayar tunai oleh pelaku. Yang kedua, diyat mukhaffafah atau disebut dengan diyat yang ringan. Untuk pembunuhan ini, pembunuhan tersalah. Jadi yang tersalah tadi yang terakhir, maka diyatnya diyat mukhaffafah. Komposisi untuk pemberian diyatnya 20 bintu makhot, 20 ibnu makhot, 20 bintu labun, 20 hiqoh, dan 20 jada'ah. Ini boleh diangsur selama 3 tahun dan ditanggung oleh aqilah. Nah, keterangan di sini, unta bintu makhot itu unta betina umur 1 tahun masuk ke 2 tahun. Kalau unta ibnu makhot, unta jantan berumur 1 tahun dan masuk ke 2 tahun. Unta bintu labun, unta betina umur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Unta hikoh adalah unta betina berumur 3 tahun masuk 4 tahun. Dan yang terakhir adalah unta jada'ah, unta betina umur 4 tahun dan masuk ke 5 tahun. Jadi itulah jenis-jenis diyat yang akan diterima oleh para pelaku jinayat. Sistem akilah, asuransi atau disebut dengan asuransi dalam sosial. Aspek menarik dari diyat mukhaffafah adalah sistem akilah. Keluarga besar dari pihak ayah yang secara kolektif menanggung pembayaran diyat untuk pembunuhan tersalah. Tanggung jawab kolektif itu yang pertama, beban tidak ditanggung pelaku sendiri, melainkan keluarga korban. Yang kedua, jaminan kompensasi. Korban selalu menerima kompensasi meskipun pelaku tidak mampu. Yang ketiga, solidaritas sosial, memperkuat ikatan keluarga dan tanggung jawab bersama. Dan yang keempat, pengawasan komunal, mendorong keluarga pelaku mengawasi anggotanya untuk mencegah kelalaian. Nah, inilah yang disebut dengan sistem akilah. Diyat untuk anggota badan. Nah, diyat untuk anggota badan ini yang tidak menghilangkan nyawa. Kompensasinya ini disebut dengan arsh atau hukmah. Jika ini ditentukan oleh ijtihad dari hakim. Nah, di tabel ini kita lihat bahwa kalau kita
melukai lidah, hidung, zakar, akal, kemudian kemampuan bicara, maka kadar diatnya itu adalah 100 diat penuh. Kalau yang mata, telinga, tangan, kaki, yang mana ini anggota badan yang memiliki 2, contoh tangan ada 2, maka kadar diatnya adalah 100 untuk keduanya, 50 untuk salah satu. Untuk penganiayaan kelopak mata, maka ada 4 kelopak, masing-masing kelopak mata itu berjumlah 25 unta. Yang ketiga, jari tangan jumlahnya 10. Nah, setiap jari itu dihitung 10 unta. Sedangkan yang terakhir adalah gigi. Gigi hitungannya per gigi itu adalah 5 unta. Kita lanjut arus untuk luka kepala dan wajah atau asyajah. Luka di kepala dan wajah memiliki klasifikasi khusus dengan kadar ars yang berbeda-beda berdasarkan kedalaman luka. Yang pertama, al-harisah ad-dami'ah, menggores kulit hingga berdarah. Kadar ini hukumah, nanti kebijakan dari hakim. Yang kedua, al-badi'ah as-simhak, memotong daging hingga hampir mencapai tulang. Kadarnya tetap menjadi hukumah, jadi kebijakan dari hakim. Jadi yang pertama itu kalau menggores itu juga kebijakan hakim. Kalau al-badi'ah as-simhak itu memotong daging hingga sampai mau ke tulang. Ini semua keputusannya ada di hakim. Yang ketiga, al-mudihah, luka hingga menampakkan tulang. Kadarnya ada 5 ekor unta. Yang keempat, al-hashimah, luka hingga tulang retak atau pecah. Kadarnya 10 ekor unta. Yang kelima, al-munaqqilah, luka hingga tulang patah dan bergeser. Jadi kalau mengalami tulang patah dan bergeser akibat pemukulan, penganiayaan, maka kadar untuk dietnya itu adalah 15 ekor unta. Yang terakhir, al-ammah ad-damaghah, luka hingga mencapai atau menembus selaput otak. Kadarnya 33 ekor unta. Jadi 33 ekor unta ini sepertiga dari diet. Berikutnya kita lanjut. Bagaimana diet itu beradaptasi dalam era modern seperti ini? Konsep diet memiliki potensi besar untuk diadaptasi dalam sistem hukum modern sebagai alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan restoratif. Tapi di balik itu semua ada tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, penentuan nilai konversi yang adil. Jadi nilai konversi dari harga jual unta, karena di sini tidak ada unta, maka itu harus adil dan harus ditentukan. Yang kedua, integrasi dengan sistem hukum positif. Jadi yang berintegrasi dengan hukum yang sudah ada di Indonesia. Yang ketiga, penerimaan masyarakat modern. Jadi masyarakat harus sama-sama menerima. Yang terakhir adalah standarisasi prosedur. Jadi prosedurnya untuk pembayaran diat itu harus distandarisasi. Peluangnya, alternatif ini penyelesaian di luar pengadilan, dan ini bisa mengurangi beban sistem peradilan, pemulihan hubungan sosial, dan bisa mendapatkan keadilan restoratif yang lebih humanis. Jadi itulah adaptasi diat dalam konteks era modern seperti ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga pemahaman tentang ini bisa memperkuat komitmen kita untuk menjaga kehidupan, menegakkan keadilan, dan mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.